pemikiran rumit, kecil, tapi jalan menjadi besar jika Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati teman-teman persekutuan alumni UGM ini dalam setiap kegiatan baik individu maupun organisasi, biarlah organisasi kecil ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa kami lewat pemikiran dan aktivitas masing-masing keluarga, individu maupun juga kelompok organisasi yang saat ini mereka tampil. Memberkati setiap langkah keluarga maupun kegiatan yang mereka ikuti saat ini agar memberi berkat, berikan cahaya, berikan terang bagi teman-teman, bagi masyarakat di mana mereka berada. Tuhan pulihkan kami saat ini dan kemudian mampukan kami dan sehatkan kami agar kami boleh menyuarakan hati kami sesuai dengan kehendak. Biarlah Tuhan yang bernubuat untuk kami, kemudian boleh kami memberi petunjuk kami untuk masing-masing di mana kami berada di Tuhan kami. Tuhan, terima kasih dari semua itu Tuhan. Teruskan kami dari apa yang telah kami lakukan, dalam kami tidak layak di hadapan Tuhan dan siap terima segala kami telah lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami itu dan Tuhan dan selamat kami. Amin. Amin. Teman-teman semua, sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Rizal, ya. Suaranya kecil sekali. Oh ya. Ya. Bisa dengar saya, teman-teman? Ya. Baik. Saya ulangi lagi, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemantik dalam diskusi virtual yang hari ini digelar pada tanggal 21 November 2020. Ya. Yang kemudian tentunya berharap hari ini bisa kita berdiskusi bersama-sama, saling melengkapi dan saling memperkuat untuk bicara tentang konteks yang sangat menarik saya kira kaitannya dengan pemilihan atau pilkada serentak yang akan berlangsung dalam tahun 2020 ini serentak seluruh Indonesia, yang tanggal 9 merupakan hari pencoblosan bagi setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk berikan suaranya di TPS-TPS dan sebagainya. Yang kedua, saya mohon maaf karena mungkin sedikit agak terlambat, memang tadi sejak kemarin sebenarnya, dan tadi saya dipercaya oleh pimpinan di kampus untuk ikut menjadi salah satu diberikan kepercayaan untuk menutup acara BIMTEK DPRD Magelang. Kebetulan mereka ada di Yogyakarta, lebih kurang 50 orang. Ya, saya kira bisa berinteraksi dengan mereka untuk bisa lebih dekat memahami situasi atau persoalan yang mereka hadapi kaitannya dengan fungsi dan tugas mereka sebagai anggota DPRD. Nah, kampus hadir untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang mereka miliki. Sehingga kita berharap antara DPRD, legislatif dan eksekutif memiliki kesetaraan atau menjadi mitra yang sejajar kaitannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi mereka. Dan oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf, dan saya sekali lagi bangga bisa hadir bersama-sama di sini dalam rangka berkontribusi atau memberikan pemikiran kaitannya dengan topik yang tadi dipilih oleh teman-teman panitia atau pengurus untuk bicara tentang pemilihan kepala daerah secara serentak. Baik teman-teman semua, kalau perkenalan saya kira sudah ya, tapi perlu saya sampaikan, saya baru 2 tahun di Yogyakarta, tapi tahun 2002 saya sudah di Yogyakarta untuk ngambil S2 di UGM, dan kemudian terakhir juga saya 2009 ngambil program doktor, dan kemudian kembali ke Mentawai diminta untuk menjadi calon kepala daerah, dan kemudian terpilih melalui salah satu partai politik. Dan pada periode 2011-2016 saya menjadi salah satu wakil pimpinan di sana, dan kemudian tahun 2018 akhir November saya ke Yogyakarta, kemudian menjadi seorang staf pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, STPMD APMD di Yogyakarta. Kampus kecil memang,
banyak tawaran memang diminta, termasuk di Universitas Andalas, lalu kemudian beberapa kampus. Namun saya memilih kampus kecil, di sana banyak orang-orang daerah yang masuk kategori pinggiran, ya, terisolir, yang mungkin selama ini negara alpa hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kampus kecil ini mudah-mudahan bisa mempersiapkan generasi-generasi muda, anak-anak daerah yang punya potensi yang tentunya bisa dikembangkan. Kelak nanti mereka akan kembali ke daerah mereka untuk bisa membangun. Seperti Papua, Kalimantan, Mentawai, dan kemudian termasuk Sulawesi dan Sumatera, dan termasuk juga di Yogyakarta. Tapi umumnya mahasiswa kami yang ada di STPMD, APMD itu adalah orang-orang pinggiran yang selama ini tersebar di beberapa daerah yang ibarat lampu itu yang terlalu kecil sinarnya masuk ke daerah mereka. Ya, mudah-mudahan tentu tanpa mengecilkan peran pemerintah, tentu kita berharap ke depan tentu pemerintah semakin menunjukkan eksistensinya untuk bisa menjadi bagian yang tidak terkalahkan, yang utama untuk bisa memajukan daerah-daerah pinggiran seperti Kalimantan dan Papua. Baik, ya saya sudah mempersiapkan slide yang tentunya teman-teman bisa baca nanti, dan saya memang mengikuti apa yang teman-teman anjurkan untuk bicara tentang pemilihan kepala daerah. Ya, tentu saya mau mengawali kaitannya dengan posisi masyarakat atau manusia itu berangkat dari sebenarnya itu apa yang disebut oleh Plato kaitannya dengan manusia itu adalah makhluk politik. Kita tahu elemen terkecil kaitannya dengan negara itu adalah individu. Individu itu kemudian membentuk sebuah komunitas atau namanya masyarakat, lalu kemudian selalu punya kaitan dengan pembentukan sebuah bentuk pemerintahan, apakah dia tradisional ataupun modern, tapi dalam rangka mengurus kepentingan individu ataupun masyarakat yang ada di sana. Oleh karena itu memang bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan untuk terlibat, dan dia tidak akan mungkin bisa sendiri tanpa juga orang lain. Maka ada saling ketergantungan antara individu satu dengan individu yang lain, maka dibentuklah namanya masyarakat. Dan tadi sampaikan bahwa elemen terkecil adalah individu, dan individu tersebut kemudian sekali lagi akan membentuk sebuah komunitas, dan komunitas itu ada aturan, ada kesepakatan yang dibuat untuk bisa mengatur atau mengatur kehidupan bersama. Dalam ini adalah bisa sebutan pemerintahan, bisa sebutannya kerajaan, bisa sebutannya negara, yang kita kenal adalah modern sekarang ini. Dan kita tahu juga Aristoteles menyebutkan juga bahwa ya politik itu tidak jauh-jauh dengan kegiatan manusia. Manusia itu selalu berhubungan dengan kepentingan, dan termasuk kaitannya dengan bagaimana memperoleh jabatan atau posisi-posisi penting, baik itu di masyarakat, di pemerintahan, maupun di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan masyarakat. Oleh karena itu pendapatnya Plato dan pendapatnya Plato maupun juga Aristoteles itu membuktikan bahwa memang manusia itu apapun kegiatannya tidak lepas dari politik. Oleh karena itu salah satu hal yang mau kita lihat dari perwujudan bahwa manusia itu adalah makhluk politik, kita bisa lihat misalnya contoh yang konkret misalnya dalam pemilihan umum. Di Indonesia kita tahu bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara berkala, secara periodik, 5 tahun sekali. Kalau di Amerika itu 4 tahun sekali. Kita bersyukur di Indonesia ada lebih kurang 5 tahun untuk memilih atau menentukan pemimpin-pemimpin baik itu di eksekutif maupun juga di legislatif. Dan kondisi ini tentu kita sudah pernah alami baik pada zaman era Orde Lama maupun juga Orde Baru, lalu kemudian kita masuk di era reformasi yang saat ini, di mana demokrasi menjadi sistem yang kita pilih untuk bisa menghadirkan negara yang bisa mengakui hak politik masyarakat, sehingga hak politik itu bisa tadi sampaikan dalam bentuk memberikan suara pada saat pemilu itu diselenggarakan. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bicara pemilu itu salah satu elemen penting tentang demokrasi. Konsekuensi kita memilih sebuah sistem demokrasi, maka pemilu secara berkala itu wajib dilaksanakan oleh baik itu penyelenggara pemilu
yang ditetapkan dengan undang-undang, kemudian diputuskan, dikuatkan lewat putusan politik yang dibuat oleh eksekutif maupun juga legislatif. Bicara demokrasi, tidak bisa dilupakan adalah tentang bagaimana partisipasi rakyat untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi politik itu penting karena apa? Itu adalah akses bagaimana masyarakat bisa menentukan siapa pemimpin mereka. Dan harga atau suara masyarakat itu begitu berharga, sehingga satu suara pun itu menjadi penentu untuk bisa menentukan siapa pemimpin-pemimpin mereka yang akan mereka pilih. Dan bicara demokrasi, pemilu itu adalah salah satu elemen penting. Baik itu dilakukan secara prosedural maupun secara substansial. Maka teman-teman, pada tahun 2020 ini kita berhadapan dengan situasi di mana pemilihan kepala daerah akan dilangsungkan. Menurut data yang saya peroleh di sini ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dari dari 270 daerah, baik itu provinsi maupun juga kabupaten maupun daerah, kota, yang akan menyelenggarakan pemilu serentak yang akan berlangsung pada bulan Desember, tanggal 9 Desember 2020. Posisi yang sangat menentukan kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena apa? Selama Orde Baru kita tidak pernah melakukan atau rakyat menjalankan hak-hak politiknya sebagaimana diatur secara rigid di Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Negara yang dikuasai oleh rejim Soeharto dengan otoritarian, sangat kecil sekali masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Malah yang terjadi adalah justru pemilu yang terjadi 7 kali kalau tidak salah. Sampai tahun 97 itu hanya menjadi alat legitimasi bagi negara atau penguasa untuk memastikan secara reguler bahwa mereka berhak untuk menduduki jabatan. Padahal sebenarnya secara demokrasi itu sangat bertentangan dengan situasi yang berkembang. Kita bersyukur reformasi bergulir dan kemudian masyarakat diberikan hak kebebasan untuk bisa menentukan hak politiknya. Tahun 2004 ketika pemilu secara langsung dilaksanakan, itu merupakan pemilu pertama rakyat memberikan suaranya langsung memilih calon presiden. Termasuk tentunya di dalamnya adalah anggota DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Sampai kemudian beberapa kali pemilu sejak kita masuk di era reformasi, yang hingga tidak hanya bicara tentang pemilu dalam arti secara nasional, tapi juga termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Kita tahu pada awal-awal reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu keluar yang menempatkan kepala daerah itu dipilih oleh anggota DPRD yang merupakan representasi dari rakyat, dari masyarakatnya. Oleh karena itu memang ada kelebihan dan kekurangan ketika penentuan untuk bisa menentukan memilih kepala daerah itu ada di tangan DPRD. Undang-undang memang mengatur itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa katakanlah dalam sebuah kabupaten kota atau kabupaten ada anggota DPRD 30 orang, 30 kursi yang mewakili penduduknya lebih kurang ada 100.000 atau 200.000 jiwa. Pertanyaan kita, apakah juga sama apa yang menjadi harapan atau keinginan publik kaitannya dengan calon kepala daerah pada saat itu dengan harapan yang diwujudkan oleh anggota DPRD? Ini tentunya menjadi persoalan. Karena apa? Apa yang diperjuangkan oleh masyarakat lewat anggota DPRD sebagai representasi dari rakyatnya ternyata bertolak belakang dengan hasil yang dibuat oleh anggota DPRD ketika memilih calon pemimpinnya lewat pemilihan
dilakukan oleh anggota DPR. Kita bersyukur sekali lagi Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu diubah, kemudian memberikan kesempatan kepada rakyat, kepada warga masyarakat yang di daerah-daerah untuk memilih langsung calon pemimpin mereka. Apakah dia bupati, wakil bupati, apakah dia wali kota, atau wakil wali kota, dan lain sebagainya, atau gubernur dan sebagainya. Nah, 2004 ketika Undang-Undang Nomor 32 dibuat, adalah ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk merebut kekuasaan yang selama ini dipegang oleh legislatif lewat keterwakilan mereka, dibawa kembali ke ranah masyarakat, sehingga kita berharap sekali lagi pemimpin yang mereka pilih itu adalah betul berdasarkan aspirasi atau keinginan secara umum masyarakat di daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Teman-teman, saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sedikit rawan. Oleh karena apa? Pilkada serentak saat ini yang kita selenggarakan lewat keputusan pemerintah menghadapi situasi yang saat ini kita berhadapan dengan wabah atau pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Lebih kurang 8 bulan saat ini, tidak Maret itu sudah berlangsung, dan kita tahu bagaimana situasi psikologi masyarakat berhadapan dengan kondisi saat ini, yang tentunya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan yang mungkin tidak bisa juga disebutkan berlebihan, tetapi memang sangat masuk akal ketika pelaksanaan pemilu atau pilkada ini secara serentak itu sedikit mengurangi demokrasi yang substansial yang menghadirkan atau menghasilkan atau mewujudkan suara masyarakat yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi ketika kita mau bisa melihat ke depan ketika pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan pada tahun. Paling tidak, pertama, ya kita tahu bahwa pilkada yang pemilu ataupun pilkada itu sebenarnya yang di Indonesia itu sangat semarak. Oleh karena apa? Masyarakat bersama dengan tokoh atau calon yang didukung ada arah-arakan atau ada kampanye secara massal yang melibatkan kerumunan manusia, karena mereka bisa berhadapan langsung, berinteraksi langsung dengan pemimpin-pemimpin mereka. Dan mereka tahu visi misi yang mereka sampaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi pandemi saat ini, bicara tentang pesta demokrasi, tidak terpenuhi seperti kondisi-kondisi pada era-era atau tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena apa saya sampaikan bahwa ini kekhawatiran bahwa apalagi ada aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa tidak ada kerumunan. Semua harus mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya wabah atau menularnya pandemi COVID-19 ini. Maka dipastikan bahwa tidak ada kampanye secara massal yang melibatkan konstituen atau pendukung para calon atau kandidat yang maju. Lalu yang kedua adalah, ya tadi disampaikan bahwa masyarakat sangat minim sekali memperoleh visi misi atau program yang disampaikan, yang dimiliki oleh seorang kandidat atau calon pemimpin. Oleh karena apa? Ruang untuk bisa mendapatkan itu sangat terbatas. Paling tidak mungkin seperti ini bisa dilakukan dengan cara virtual, tetapi sangat terbatas. Tidak akan bisa menjangkau masyarakat atau warga masyarakat, para pemilih yang ada di wilayahnya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah masyarakat lebih banyak dimobilisasi. Mobilisasi itu bisa dilakukan oleh KPU supaya apa? Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga diyakini bahwa semakin banyak jumlah yang berpartisipasi atau memberikan suaranya di pemilu, maka diyakini akan semakin legitimate sebuah pemilihan yang diselenggarakan. Tapi sekali lagi, kondisi ini kemudian lebih kepada
penggunaan secara paksa agar masyarakat untuk bisa memberikan suaranya. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan untuk menentukan siapa calon yang terbaik bagi mereka. Tapi dengan kondisi seperti ini, mau tak mau, peran KPU dan juga termasuk para kandidat yang maju harus bisa memobilisasi agar masyarakat datang ke TPS-TPS ataupun ke cara-cara bisa dilakukan secara daring, tetapi diyakini bahwa partisipasi ini kemungkinan besar akan menurun, yang mungkin akan berdampak kepada legitimasi bagi calon pemimpin, calon yang terpilih dan sebagainya. Nah, dan yang berikutnya adalah bahwa karena memang tidak sukarela, tidak bebas, bisa diyakini bahwa rasionalitas para pemilih yang memiliki hak pilihnya dalam pemilu, dalam pilkada serentak ini akan terabaikan. Oleh karena apa? Lebih kepada pemaksaan mereka untuk ikut memilih, menentukan pilihan mereka, tentunya tanpa paham, tanpa memahami tentang visi, misi, dan program yang kemudian yang diketahui dan kemudian masyarakat bisa menentukan pilihan. Dengan kondisi seperti ini, maka sekali lagi agak sulit kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di mana kondisi pandemi COVID salah satu alasan atau kecemasan bagi masyarakat tidak secara rasional menentukan pilihan mereka, tetapi dipaksa, yang kemudian paksaan itu bisa menunjukkan akan mempengaruhi psikologi politiknya masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan mereka yang menurut mereka baik dan tidak baik. Oleh karena itu teman-teman, pandemi ini sekali lagi tidak hanya berdampak bagi kesehatan semata, tapi termasuk juga bicara tentang ekonomi, termasuk bicara tentang sosial politik. Tapi sekali lagi, apapun lah ini, kita harus meyakini bahwa pemilu harus memang diselenggarakan dengan baik. Dan walaupun ada keraguan, ketakutan atas keputusan itu, kita pahami pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang, secara konkret kaitannya dengan perkiraan Desember itu, wabah pandemi COVID mudah-mudahan tidak seperti apa yang ada terjadi sekarang ini, yang masih sangat masif dan kemudian tentu kita tahu banyak yang terpapar dan kemudian menjadi korban dari COVID ini. Dan keyakinan pemerintah mudah-mudahan oleh karena apa? Mungkin berdasarkan masukan dari ID dan pihak-pihak yang berkompeten kaitannya dengan pandemi ini akan bisa membuktikan bahwa pemilu yang akan terjadi akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang akan datang ini bisa dilaksanakan mudah-mudahan sekali lagi tanpa berdampak secara serius bagi keputusan politik, keputusan preferensi politiknya masyarakat untuk memilih atau menentukan siapa calon pemimpinnya. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang ikut dalam diskusi virtual pada sore hari ini, memang untuk menentukan pemimpin itu sangat sulit. Tetapi paling tidak kita harus memiliki syarat untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik seperti apa. Maka beberapa literatur yang kita baca, saya baca dan sebagainya, paling tidak dia memiliki integrated personality. Personality yang terintegrasi dengan komponen-komponen lain yang menjadi syarat untuk menjadi pemimpin. Kalau dalam bahasa Jawa ini, kalau dia dikiaskan seperti sabda Pandito Ratu. Apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin seturut juga dengan perilaku atau perbuatan dari seorang pemimpin. Memang dilema memang untuk kita Indonesia untuk bisa selaras apa yang diucapkan dengan apa yang dibuat itu menjadi sesuatu yang mungkin masih sangat sulit kita dapatkan. Kita di Indonesia itu sangat luas, kemudian berbagai suku bangsa yang memiliki karakteristiknya yang kemudian menentukan syarat-syarat yang ditentukan atau yang diimpikan oleh masyarakat tentang sosok pemimpin yang mereka inginkan. Oleh karena apa? Pasti juga berpengaruh tentang situasi budaya, ekonomi atau sosial
dalam masyarakat atau komunitas-komunitas masyarakatnya dimanapun mereka berada. Syarat-syarat seperti ini tentu pasti berbeda. Tapi paling tidak ada 3 komponen persyaratan yang kalau kita bicara tentang integrated personality seorang calon pemimpin, di mana ketiga komponen itu persyaratan itu adalah pertama soal popularitas atau dalam ini adalah popularity. Ya, seorang calon tentu butuh popularitas. Seorang calon harus populer di mata masyarakatnya, harus populer di mata pemilih dan sebagainya. Kalau tidak populer, kalau tidak dikenal publiknya, maka kecil kemungkinan yang bersangkutan bisa dipilih atau ditentukan atau ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Tetapi sekali lagi, pemilih atau popularitas itu bisa dilakukan secara normal atau abnormal. Normal yang biasa kita lihat misalnya calon pemimpin mengajak masyarakatnya untuk berdiskusi atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang masyarakat hadapi dengan mengajak bekerjasama atau berkolaborasi dengan masyarakat sehingga masyarakat pun tercerahkan dengan kehadiran seorang calon pemimpin. Itu yang biasa, ya bagaimana seorang pemimpin bisa populer di mata masyarakatnya. Atau kemudian dalam setiap pertemuan itu, atau calon pemimpin membentuk sebuah panggung untuk bisa mengajak komponen-komponen masyarakat untuk terlibat dalam membicarakan tentang persoalan-persoalan keseharian yang mereka ada. Dan cara seperti ini saya kira banyak dilakukan oleh para calon pemimpin yang menjadi bagian dari masyarakat. Tetapi ada juga calon pemimpin yang menempuh jalan cara yang tidak biasa atau abnormal. Yang tidak biasa kita bisa lihat misalnya ya bersangkutan datang ke dukun untuk mendapatkan haji mumpung atau bagaimana kehadiran dia itu bisa dengan dukunnya, dengan resep yang dapat dari dukun itu bisa mumpuni untuk bisa mempengaruhi pilihan politiknya masyarakat. Atau calon pemimpin itu datang membuat sebuah orkestra dengan mengajak orang masyarakat datang untuk menonton dangdut atau acara-acara band dengan menarikkan banyak massa dan sebagainya. Memang tahu kita masyarakat senang untuk mendapatkan hiburan dan sebagainya. Atau berikutnya seorang pemimpin datang bersemedi bertapa di tengah hutan atau di persimpangan jalan. Tiada lain untuk mendapatkan volume, mendapatkan kekuatan sehingga calon ini bisa mendapatkan kekuatan magic. Dengan kekuatan magic yang diharapkan itu bisa mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat. Ini cara-cara yang tidak baik dan tidak ini bukan sesuatu normal yang normal, merupakan abnormal. Dan kita menemukan perilaku-perilaku pemimpin seperti ini untuk bisa mendapatkan kepopulerannya dengan cara-cara yang normal maupun yang tidak normal. Dan ini sekali lagi baik itu di Jawa maupun di luar Jawa sangat banyak dilakukan seperti ini. Tapi sekarang sekali lagi maunya kita pemimpin itu menempuh jalan-jalan yang normal. Seperti tadi membangun komunikasi dengan konstituen, berdiskusi atau bersama-sama bergotong royong untuk bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan sebagainya. Itu popularitasnya sebagainya. Yang kedua, bicara tentang akseptabilitas. Itu menunjuk kepada penerima masyarakat terhadap seorang tokoh politik. Kita tahu bahwa seorang calon berusaha bagaimana membangun hubungan yang akrab, yang kemudian oleh masyarakat diterima kehadirannya di tengah masyarakat. Ini penting menjadi syarat seorang calon pemimpin yang kemudian mempertimbangkan soal keterbukaan orang, keterbukaan masyarakat untuk memilihnya, untuk menerima dia. Oleh karena apa? Sudah ada hubungan yang begitu akrab dan menyentuh kemudian persoalan-persoalan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran dia penting bagi masyarakat sehingga keterbukaan masyarakat terhadap kehadiran dia menjadi modal utama ketika yang bersangkutan menunjukkan diri menjadi seorang calon pemimpin.
Yang terakhir, bicara soal capability atau kapabilitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang pemimpin itu harus melebihi kapasitasnya dengan yang dipimpin. Dia bisa mungkin kapasitasnya, dia punya ketokohan, kemudian punya karisma, kemudian punya intelektualitas yang membedakan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kelebihan seorang calon pemimpin di mata rakyatnya, termasuk bicara soal intelektualitas, soal kapabilitas dan sebagainya, itu akan bisa menentukan atau memberikan banyak dukungan kepada masyarakat. Karena pemimpin yang diharapkan, di selain popularitinya, kemudian akseptabilitasnya, lalu kemudian kapabilitasnya, kapasitasnya, itu menjadi modal utama seorang calon pemimpin yang akan dipilih ke depan. 3 syarat ini, kalau kita integrasikan, menjadi modal yang sangat penting. Seorang calon kepala daerah, baik itu kepala daerah, wakil kepala daerah, baik di tingkat kabupaten kota, maupun provinsi, mungkin juga untuk yang pemilu 2024 yang akan datang untuk memilih calon presiden kita ke depan. Persyaratan ini saya kira ini yang umum dimiliki oleh calon pemimpin. Apabila ketiga hal ini dimiliki, tentunya saya yakin dan percaya masyarakat bisa memberikan pilihan politiknya atau preferensi politiknya untuk menentukan calon yang memiliki persyaratan ketiga ini. Tetapi ada persyaratan-persyaratan yang dimiliki di luar 3 hal ini. Tapi paling tidak, bicara tentang calon pemimpin ke depan ini adalah 3 hal ini harus dipenuhi oleh siapapun yang maju atau mencalonkan diri yang mengikuti kontestasi dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada 9 Desember yang akan datang. Teman-teman yang saya banggakan dan hormati, posisi kita ada di mana? Yang tentunya merespon situasi yang ada saat ini, walaupun dalam suasana yang masih pandemi, yang menjadi keresahan dan kekhawatiran kita semua, terutama para pemilih, terutama kita yang memiliki hak politik untuk menentukan pemimpin kita ke depan. Tentunya kita harus berada pada posisi yang menentukan, walaupun mungkin komunitas kita kecil, tetapi berangkat dari 3 persyaratan itu, dari 270 daerah yang akan mengikuti pilkada serentak, kalaulah kita punya anggota tersebar di seluruh daerah ini, paling tidak kita menjadi agen perubahan untuk bisa memberikan penyadaran kepada kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas kecil, baik itu skopnya di kampus, skopnya di masyarakat, di gereja, atau di grup-grup PA, bersama-sama untuk bisa menjadi bahan diskusi untuk bisa menentukan arah politik kita ke depan. Tidak ada salahnya sebagai warga negara yang baik ikut untuk mendiskusikan kepentingan bangsa yang tentunya tidak lepas dari kepentingan kita, baik secara individu maupun juga menjadi bagian dari elemen masyarakat, terlebih elemen negara dalam skop besar. Oleh karena itu, sebagai umat Kristiani, tidak boleh ragu untuk bisa menentukan pilihan politiknya. Oleh karena apa? Kita dituntut untuk bisa menghormati pemerintah yang kita tentukan, kita pilih. Pemerintah yang kita pilih adalah pemerintah yang menurut kita baik, paling tidak memenuhi 3 persyaratan itu, walaupun mungkin masih memiliki kekurangan, saya yakin ya kita punya pilihan-pilihan yang lebih cerdas. Maka dari itu saya sampaikan bahwa pemilihan ini dengan segala keterbatasan dan tantangan kita hadapi, tetapi masyarakat harus menentukan pilihan politik. Pilihan politik yang cerdas ini akan bisa menentukan masa depan daerah untuk 5 tahun ke depan, untuk bicara kepemimpinan yang tadi memiliki persyaratan, yang utamanya bagaimana rakyat itu betul-betul menjadi subjek, tidak hanya sekedar objek, tapi bersama dengan pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pemilihan ini menentukan arah masa depan politik pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Apabila kita salah menentukan pilihan politik kita,
maka 5 tahun ke depan itu akan menjadi arena penderitaan kita karena kita salah menentukan pilihan atau kita tidak ikut menentukan pilihan politik kita ke depan. Oleh karena itu saya mengajak komunitas kecil ini, teman-teman, alumni yang ada di dalam organisasi ini untuk bisa secara cerdas menentukan secara rasional calon pemimpin atau memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria tadi, kemudian tentu juga ada nilai-nilai lain yang kita miliki yang tentunya menjadi hal yang akan menentukan pilihan politik kita untuk tanggal 9 Desember yang akan datang. Lagi momentum atau kesempatan ini adalah hal yang sangat menentukan ke depan apabila memang kita secara cerdas dan tepat menentukan pilihan politik terbaik kita untuk 5 tahun ke depan, utamanya dalam bicara tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memimpin Indonesia lewat daerah dan masing-masing, yang kita harapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan apakah bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga kita berharap ini akan menjadi poin penting untuk bisa diusung pemimpin ke depan dalam rangka menghadapi atau menjalankan mandat yang diberikan rakyat 5 tahun ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Ya. Untuk materi yang sebagai temanti diskusi kita teman-teman pada sore hari ini, saya kira saya cukupkan sampai di sini, dan tentunya kita berharap diskusi yang bisa kita kemudian saling memperkuat sehingga kehadiran kita bisa bermakna menjadi cahaya, menjadi terang bagi lingkungan dan sesama kita. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sore. Mohon maaf di sini hujan deras di Yogyakarta. Mungkin suara saya tidak kedengaran. Baik. Terima kasih Pak Rijal atas pemaparannya. Dan lampu mati teman-teman. Mudah-mudahan lampu di sini mati. Tapi saya masih punya sedikit untuk bisa membatalkan diskusi kita ini sampai selesai. Baik. Masih bisa dilanjutkan ya Pak Rijal ya? Masih bisa. Ya, Baik, terima kasih Pak Rijal untuk pemaparannya, dan sekarang kita coba masuk ke dalam sesi diskusi ya teman-teman semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa nanti kita diskusikan dengan Pak Rijal terkait dengan tema yang baru saja dibahas barusan ya. Sebelum saya coba cek chat, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan coba bertanya satu pertanyaan ke Pak Rijal. Ya. Ini ada satu isu yang menarik, yang bukan yang menarik menurut saya, tapi yang mengkhawatirkan gitu ya di negara kita, bahwa mungkin sejak 2012, sejak Pilkada DKI 2012 ya, kita sudah dicecar dengan politik identitas, yang mana tema kampanye yang diusung oleh pasangan calon itu mengedepankan bahwa agama, suku, asal muasal itu menjadi penting gitu ditonjolkan gitu, sehingga kita akhirnya menghadapi perseteruan di akar rumput gitu, jadi yang mana kampanye begitu kerasnya antar agama saling antar pasangan calon saling menyudutkan satu dengan yang lain sambil membawa identitas masing-masing gitu. Bagaimana menurut Pak Rijal mengenai hal ini gitu untuk di Pilkada tahun 2020 ini? Iya, tidak bisa dipungkiri ini akan muncul sekali lagi, karena ini yang sangat menarik, kemudian bisa menyulut emosi para konstituen atau para yang diusung oleh para kandidat dalam rangka menarik atau mendapatkan dukungan dari pemilih. Cara seperti ini memang di mana-mana itu sangat efektif untuk bisa menarik dukungan. Tapi sekali lagi isu-isu yang bukan lagi isu ya kenyataan yang di ranah di ranah politik, dan kemudian kita tahu di praksisnya itu menjadi poin yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat blunder, atau kemudian oleh masyarakat tidak secara cerdas menentukan pilihan politik. Oleh karena itu memang
ya agak berbeda kalau kita mau tinjau kaitannya dengan pilkada serentak saat ini, karena ketika pilkada DKI Jakarta misalnya, itu masih memungkinkan orang secara berkerumun, kemudian secara massal mengusung atau bersama-sama memperjuangkan, menyampaikan gagasan-gagasan kaitannya dengan yang ada kaitannya dengan kepentingan suku, agama, dan lain sebagainya. Dan inilah sisi politik, sisi positifnya ketika pilkada serentak ini dalam masa pandemi yang kemudian dibatasi bahwa tidak ada kampanye-kampanye secara akbar, secara massal yang dilakukan oleh para calon. Tetapi pasti mungkin bisa jadi secara diam-diam akan ada dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik dukungan dari para pemilih yang ada di sini. Dan oleh karena itu memang posisi kita bagaimana isu-isu itu tidak bisa kita habis, gitu. Tetapi kita posisinya bagaimana ikut menjadi bagian dari proses penyadaran para pemilih dan lain sebagainya. Mungkin di keluarga kita, di tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Efektif untuk kita lakukan. Atau mungkin di teman-teman ini ada podcast yang teman-teman buat untuk bisa melakukan penyadaran kepada para pemilih sehingga mereka tidak secara emosional menentukan pilihan politik oleh karena mungkin soal kedekatan secara agama mungkin atau budaya atau adat dan sebagainya. Tetapi memang kita mau dorong pemilih itu harus menentukan pilihan rasionalnya, bicara tentang visinya, misinya, kemudian program yang mereka akan usung ketika nanti terpilih menjadi kepala daerah, wakil daerah 5 tahun ke depan. Sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa tema-tema tentang intoleran dan lain sebagainya itu yang terjadi belakangan ini ya akan muncul, tetapi tidak terlalu signifikan oleh karena itu dibatasi dengan ruang gerak yang masa pandemi ini hal yang yang tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan secara massal kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah ke depan. Memang kita tahu misalnya salah satu tokoh yang baru pulang dari luar negeri datang lain sebagainya itu, kemudian kita tahu juga melanggar banyak peraturan yang dibuat pemerintah dan sebagainya. Dan itu di DKI Jakarta. Bisa saja meluas ke daerah-daerah lain. Tapi pemerintah cukup tegas dan kemudian responsif menghadapi situasi seperti ini dengan membatasi ruang gerak, terutama dalam hal bicara tentang pilkada dan sebagainya. Dan ini kekhawatiran sangat masuk akal teman-teman. Tapi biarlah kita itu menjadi bagian dari orang atau organisasi atau individu yang melakukan penyadaran kepada para pemilih dimanapun kita berada ya. Dan pemilih untuk menentukan pilihan rasional itu dengan bicara tentang misi atau visi misi dan program seseorang. Kalau itu yang kemudian kita jadikan parameter untuk bisa menentukan calon yang terbaik itu, saya kira akan terpilih pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi semua elemen masyarakat. Bukan mengayomi kepentingan yang kemudian membuat rawan kemudian terancam bagi komunitas-komunitas minoritas, ya, termasuk kita ya, yang minoritas ini bisa terhindari. Oleh karena itu sekali lagi peran kita sebagai kaum intelektual termasuk mungkin yang sudah mungkin mendapatkan pekerjaan yang profesional, yang kaitannya kalau bicara tentang budaya politik itu ada kelompok partisipan, kelompok yang melek politik dan kemudian ikut menjadi bagian dari politik itu adalah ruang yang sangat terbuka dan sangat signifikan mempengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat kita yang ada sekarang ini yang kadang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan agama, suku, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Rijal. Kemudian saya akan coba membacakan pertanyaan ya, Pak Rijal, dari chat kita di sore hari ini. Dari Alam, Arsitektur 2009, pertanyaannya begini Pak. Bagaimana pendapat Pak Rijal mengenai kedewasaan berpolitik masyarakat kita kebanyakan? Apakah ada perbedaan mencolok di kota-kota besar maupun di kota-kota yang lainnya? Kemudian yang kedua, di tengah arus informasi yang sangat padat di zaman ini, di tengah adanya banyak pihak yang mengklaim memiliki info A1 atas deal-deal politik yang tidak terlihat di permukaan, bagaimana kita dapat memilah informasi yang benar dan mendidik, dan kita tularkan kepada orang-orang yang keras kepala atau terdoktrin dengan cara-cara yang keliru? Mohon diskusinya Pak Richard. Baik, terima kasih pertanyaannya, menarik ya. Ya, era digitalisasi saat ini ya tidak bisa kita pungkiri banyak informasi yang di media sosial dan lain sebagainya itu berseliweran. Kita tidak bisa memastikan mana yang asli, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan
filternya itu kembali kepada kita. Makanya begini, katanya dengan kayak COVID lah sekarang ini. Di media sosial, termasuk di televisi dan juga dari para tokoh dan sebagainya. Kadang-kadang kita bingung, mana informasi yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kita memang harus bisa memilah informasi yang benar dan tidak benar. Caranya bagaimana? Yang pertama itu dari sumbernya. Karena media online itu banyak sekali mengumbar informasi tentang banyak kejadian dan lain sebagainya. Yang kadang-kala itu memicu persoalan konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya kaitannya dengan soal agama, soal banyak hal kaitannya dengan kriminalitas dan sebagainya. Mudah sekali tersulut karena memang tidak ada filter, tidak ada penyaring informasi, bagaimana kita bisa menentukan informasi benar atau tidak. Nah, kita yang memang yang disebut sebagai intelektual dan kemudian kategorinya sebagai melek dengan informasi dan lain sebagainya, peran kita itu sangat strategis untuk bisa menyampaikan atau memperjelas atau memberikan informasi atau transfer knowledge kepada kaum kita atau kelompok-kelompok kita yang mungkin termasuk di masyarakat yang kadang membuat bingung masyarakat untuk apa, dan informasi-informasi yang tersebar itu membuat masyarakat ragu untuk bisa menentukan aktivitas atau arah, termasuk bicara tentang politik dan sebagainya. Oleh karena itu filter yang ada itu utamanya di kalangan para intelektual, termasuk para profesional, termasuk teman-teman yang sudah bekerja dan kemudian punya aktivitas, tentunya punya jaringan, punya interkoneksi dengan lembaga maupun juga masyarakat ini. Peran kita itu sangat penting untuk bisa meminimalisasi informasi-informasi yang keliru dan kemudian justru memprovokasi kelompok-kelompok masyarakat misalnya. Untuk bisa untuk bisa menghilangkan informasi itu tidak mungkin. Oleh karena apa? Ini era demokrasi, siapapun boleh berpendapat, boleh menyampaikan suaranya, boleh memuat atau menyampaikan informasi-informasi yang dia pahami walaupun itu tidak benar dan sebagainya. Yang kadang-kala di grup-grup kita juga ada, karena kita punya kekeliruan untuk merespon dan sebagainya. Oleh karena apa? Kita tidak punya filter terhadap situasi atau informasi yang sedang berlangsung dan kemudian kita langsung sebar kepada masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada hubungannya dengan kita. Oleh karena itu, biarlah kaitannya dengan informasi yang berkembang ini bisa kita selektif sehingga nanti informasi yang juga kita sampaikan kepada kelompok kita atau jaringan kita itu juga benar. Kaitannya dengan COVID misalnya, saya sangat percaya kepada data dari pemerintah, data dari BNPB, data dari Kementerian Kesehatan. Jadi lembaga-lembaga formal yang kemudian diberikan mandat untuk menyampaikan informasi yang sahih, yang legal kaitannya dengan COVID-19. Kita tahu bahwa memang di media di mana-mana dan lain sebagainya itu banyak tersebar informasi yang karena membingungkan kita, kemudian menakut-nakutkan kita. Kadang orang tidak mau lagi melihat media sosial karena dia sekarang paranoid dan lain sebagainya. Karena itu apapun informasi yang sedang berkembang, yang kadang mungkin membuat kita takut, membuat kita terancam dan sebagainya, kita akan bisa pilih dengan kapasitas yang memiliki, dengan sumber-sumber yang jelas dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kalau media misalnya, saya lebih memilih misalnya kayak Kompas, Tempo, Media Indonesia dan beberapa media-media cetak yang punya kapasitas, punya integritas, termasuk media elektronik ya, televisi. Tentu saya juga punya pilihan tersendiri dari informasi yang disampaikan oleh media elektronik. Karena apa ya? Kadang juga ada media elektronik yang menyampaikan informasi yang kadang tidak berdasarkan sumber yang jelas dan sebagainya. Karena itu kejelasan sumber itu akan menentukan informasi sah atau tidaknya informasi yang disampaikan dan disampaikan di publik. Nah, peran kita adalah bagaimana memilih atau memilah serta memfilter informasi yang ada itu, kemudian informasi yang benar itu ada sumbernya, kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri sekali lagi, banyak orang bisa memainkan media untuk mewujudkan tujuan-tujuan pragmatis baik secara politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kita tahu banyak lembaga-lembaga yang ada di luar pemerintahan untuk bisa mempengaruhi pendapat masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif, yang kadang-kala kalau kita tidak cerna lebih seksama atau lebih dalam akan ikut menjadi bagian dari pernyataan itu. Tapi sekali lagi, teman-teman yang saya yakini orang yang
punya kadar intelektual yang tinggi dan kemudian punya kapasitas dan punya kualitas, tentunya ini memiliki filter sendiri untuk bisa menentukan informasi benar atau tidaknya itu kemudian bisa disifat secara publik. Saya kira itu yang bisa saya respon dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rijal. Memang menarik ya Pak, karena memang kita harus bisa memfilter media ya, karena apapun itu informasi. Tapi memang begini juga, sekarang bahkan media-media yang besar pun kita harus hati-hati juga gitu ya dengan media-media yang ternama gitu. Sebagai contoh misalkan Tempo atau CNN atau apapun itu ya, yang kadang berita-berita yang disampaikan juga memang faktanya memang ada di sana, tapi cara memframing berita itu memang memojokkan satu hal, kemudian mendukung satu yang lain gitu. Itu yang kadang-kadang kita jadi bisa terdistorsi dengan informasi yang disampaikan oleh media, bahkan media mainstream sekalipun seperti itu. Baik Pak Rijal, ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Pak Gunawan. Bagaimana kita menyikapi peta politik ke depan, khususnya dengan naiknya pamor Islam garis keras dan orang-orang yang katanya menjadi pendukung dan pendananya. Dengar-dengar ini untuk pilkada di beberapa daerah strategis dan persiapan 2024. Bagaimana peran orang Kristen di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana Pak Rijal? Iya, posisi kita itu tidak boleh diam. Ruang publik kita ini memang kotor sekali. Atas pernyataan para tokoh politik, tokoh agama, kalau bicara tentang halaman itu, halaman yang kotor, busuk, dan sebagainya. Kebencian yang disebar. Ya. Dan kemudian media kita, ruang publik kita didominasi pernyataan sama seperti itu. Dan itu sudah berlangsung sejak pilkada DKI Jakarta. Dan hingga saat ini. Apalagi seorang salah satu tokoh agama yang baru pulang dari Jakarta, dari luar negeri, kemudian hadir di Indonesia. Bagi kita yang minoritas, itu pasti terancam. Maka yang saya mau sampaikan kepada kita semua, tidak boleh diam situasi seperti ini. Ruang publik itu harus kita rebut, paling tidak mengimbangi ruang publik yang terkotor ini, kita harus hadirkan sinar terang untuk menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Apa yang mau kita hadirkan? Ada ruang yang bisa kita manfaatkan, misalnya podcast ya. Mungkin ada durasinya kecil, tapi ini bisa kita share kepada jaringan kita. Menghadirkan suasana yang adem, aman, dan jauh dari konflik. Konflik penting dan sebagainya. Tapi konflik yang kemudian destruktif ini justru mengancam eksistensi namanya negara Indonesia, negara NKRI dan sebagainya. Kita yang minoritas merasa terancam oleh karena apa? Memang mereka dominan termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Seharusnya kalau memang ikuti sistem demokrasi, memang harus ikut dalam membentuk partai kemudian berjuang mendapatkan dukungan lalu kemudian berkuasa, tidak ada masalah. Siapapun kalau bicara demokrasi, siapapun boleh mendapatkan kekuasaan. Itu sekali lagi harus memang secara demokratis, tidak inkonstitusional seperti yang terjadi. Mereka menjadi polisinya sendiri, tentaranya sendiri, pasukannya sendiri, dianggap dirinya paling benar dan sebagainya. Mereka obrak-abrik fasilitas publik yang dianggap bahwa pemerintah itu tidak ada di Indonesia. Hal yang seperti ini tentu tidak bisa didiamkan. Pemerintah punya peran yang sangat penting untuk bisa meredakan agar hal seperti itu tidak terulang. Dan sekali lagi, konteks kita saran ini, kita harus proaktif, harus berpartisipasi, harus mengimbangi ruang publik yang begitu carut marut dengan kotor dan pernyataan-pernyataan yang sangat subjektif dan sebagainya. Eksklusif, kita harus hadirkan inklusivisme dan sebagainya. Keterbukaan yang membuat orang itu merasa nyaman, walaupun berbeda agama, berbeda pilihan politik, berbeda adat, berbeda suku dan sebagainya. Tapi kita punya hak di negara ini untuk bisa hadir, termasuk bisa menentukan pilihan-pilihan politik kita. Karena itu, pendapat saya menyampaikan kita tidak boleh diam dalam situasi seperti ini. Kita harus imbangi ruang publik ini dengan suasana-suasana yang damai. Kemarin saya ikut diskusi dengan teman-teman GMKI. Saya sampaikan GMKI yang memiliki cabang di seluruh Indonesia dan sebagainya. Sebentar lagi akan menghadapi kongres dan sebagainya.
GMKI sebagai Gerakan Mahasiswa Indonesia yang lain adalah orang Kristen, Protestan, dan sebagainya, tidak boleh diam. Kalau kita diam berarti mengikuti atau mengamini apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ini. Tidak boleh diam kita. Paling tidak lewat pernyataan kita, lewat tulisan kita, lewat mungkin video yang kita share dari YouTube dan seperti YouTube dan sebagainya, bisa dibaca paling tidak di internal tadi komunitas kita. Cara-cara seperti menurut saya itu sangat penting. Mungkin signifikan sekali untuk kelompok kita, tetapi mungkin juga bisa berpengaruh di kelompok-kelompok lain. Kalau kita sudah upload dia di YouTube, ya paling tidak orang bisa membaca, melihat ada informasi yang berbeda dengan apa yang terjadi selama ini, yang kemudian ruang publik kita dikotori dengan pernyataan-pernyataan yang menaruh kebencian, menaruh dendam kepada pemerintah dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu adalah hal yang tidak bisa dibiarkan berjalan, apalagi bicara tentang 2024 pemilu yang menentukan setelah Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan pragmatis dengan tokoh-tokoh yang ada. Dan kadang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka. Karena mungkin masyarakatnya bisa dipengaruhi oleh karena ya pertama ya satu keyakinan dan lain sebagainya. Dan mereka merindukan tokoh yang seperti ini, yang garis keras dan sebagainya. Dan banyak juga saya kira tahu kita bisa membangun aliansi dengan lembaga-lembaga lain, kayak NU misalnya. Nahdlatul Ulama adalah, menurut saya itu adalah ormas ormas yang terbesar di samping juga Muhammadiyah. NU adalah ormas yang sangat moderat kaitannya dengan Indonesia. Bagi mereka Pancasila sudah selesai, NKRI sudah selesai. Maka kalau bisa kelompok ini, teman-teman yang di grup yayasan ini bisa membangun aliansi dengan teman-teman NU. Tidak ada yang salah. Tokoh kita pernah kayak TB Simatupang, seorang Protestan, tetapi bisa masuk ke semua ranah. Dan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Kristen masuk di partai-partai politik, termasuk di PDI Perjuangan, Golkar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu Indonesia masih tetap eksis, Pancasila masih tetap berdiri dan lain sebagainya. Dan kita pun sebagai yang katanya minoritas menjadi bagian dari proses kehidupan negara. Saya kira demikian. Baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, apakah mungkin ada dari teman-teman yang mungkin mau bertanya secara langsung ke Pak Rijal? Silakan. Bila mana ada pertanyaan. Hanes kayaknya mau nanya nih. Selamat siang Pak Rijal. Selamat siang. Enggak sih, saya sih ada beberapa putus. Yang pertanyaan, halo, nah kita tuh demokrasi gimana sih? Apakah demokrasi berbisnis, istilahnya ada yang kasih dana, kemudian setelah naik kasih duit, atau demokrasi yang agama? Karena kalau aku lihat, aku lihat sekarang nih ya, namanya identitas agama itu yang lebih mudah. Dan saya sih setuju tadi Pak bilang yang untuk NU, karena kebetulan saya di Situbondo yang kalau dibilang termasuk markasnya NU, dan saya di dua tempat, saya di Palembang pernah ketika zamannya Pilpres Jokowi, dan situ saya merasa memang minoritas itu betul-betul agak lebih terjauh lah di saya waktu di Palembang. Kemudian saya di Situbondo welcome, istilahnya tidak ada yang bahasa tentang kamu agamanya apa, kamu apa, dan memang benar ya Pak bilang bahwa NKRI itu udah selesai, nggak perlu lagi kita ungkit-ungkit yang lain. Tapi waktu ketika saya di Palembang ya masih ada beberapa teman-teman tuh kerinduan ke situ. Itu yang saya mau tanya, istilah demokrasi kita itu sebenarnya demokrasi gimana sih? Apa masih mencari identitas atau sudah ada nilai pakemnya udah seperti gini? Baik. Saya langsung jawab ya. Silakan Pak Rijal. Oke, baik. Ya, demokrasi tentu demokrasi yang berlaku secara universal. Secara universal berarti bicara tentang partisipasi, keterlibatan masyarakat, kebebasan informasi, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan konteks negara kita itu, pasti kita akan merujuk kepada demokrasi Pancasila. Karena
dari sila 1, 2 dan itu saling bersangkut paut dan sebagainya. Dan kemudian kenapa PDI Perjuangan lewat apa namanya? Lewat tokohnya yang sangat apa itu Bu Mega dengan apa namanya di badan PPIP Pancasila itu menghadirkan kembali apa namanya nilai-nilai Pancasila itu harus betul-betul bisa mengejawanta dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Orde Baru pernah memakai demokrasi Pancasila tapi apa namanya tidak multitafsir, tetapi sekali tidak boleh multitafsir, tapi penafsiran itu hanya dikendalikan oleh negara. Tetapi kemudian sekali lagi pada kenyataannya justru berbeda dari makna dari Pancasila yang menjadi perilaku para pejabat yang berbeda sekali ketika misalnya pemilihan umum tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk memilih politik yang sebanyak. Nah, demokrasi Pancasila itu yang kemudian menurut saya itu yang paling ideal, walaupun kita harus berjuang dengan perjalanan yang tertatih-tatih. Oleh karena apa? Kendalanya tadi intoleran itu masih sangat subur di dunia di Indonesia ini, baik itu di pusat maupun di daerah. Jakarta menjadi barometer politik dan daerah akan bisa melihat ya karena itu media sosial kita yang memang era digital sekarang ini ya sebentar terjadi langsung sudah tersebar di mana-mana dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kalau masih ada orang yang mengatakan Pancasila itu belum selesai, ini persoalan yang sangat serius. Tapi sekali lagi, kenapa juga kita bangun aliansi dengan ormas terbesar yang menurut saya punya jaringan luas di seluruh Indonesia dan sebagainya, kayak NU misalnya. Itu bagaimana mengawal agar demokrasi Pancasila yang kita mau wujudkan ini bisa dikawal, kemudian orang-orang yang minoritas seperti itu bisa terayomi. Kalau tidak, maka kita akan menjadi pihak yang selalu dijadikan objek. Dan kalau itu terjadi, maka saya yakini akan ada daerah-daerah yang minta merdeka, minta memisahkan diri dari Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi. Kalau sekiranya ini kemudian digerogoti oleh kepentingan komunitas politik jangka pendek 2024 dengan isu Pancasila bla-bla dan dengan terjemahan yang di luar konteks yang ada saat ini. Maka akan ada resisten, akan ada perlawanan yang sama juga. Ketika kepentingan kita tidak ada akomodasi, maka akan ada kelompok-kelompok di daerah-daerah yang akan mungkin berperjuangan akan memisahkan dirinya dari Indonesia. Tetapi itu tidak akan kita tidak mau itu terjadi. Tetapi peran kita adalah bagaimana isu-isu ini kelompok-kelompok yang masih meragukan, masih mempersoalkan tentang Pancasila, tentang kehidupan bersama, tentang kedamaian, tentang tentang kemajemukan. Ini dengan cara-cara yang mereka ini kita bisa hadapi tentunya dengan kekompakan kita. Apalagi terutama yang kalangan Kristen kita banyak. Walaupun dari sisi persentase kita kecil, tetapi zaman Orde Baru kita termasuk yang menentukan. Hanya ketika reformasi naik ya orang-orang Kristen yang ada di jajaran jajaran politik, maksudnya di pemerintahan kecil sekali masuk. Dulu ada Menteri Ekonomi, Gubernur Bank, kemudian menteri-menteri yang punya posisi strategis, Menko Polhukam dan sebagainya, Polkam dan sebagainya. Dan kemudian paling tidak ya Indonesia pada saat itu kita termasuk yang minoritas yang merasa terwakili karena kita terpelihara dalam sebuah negara yang NKRI dan sebagainya. Dan ya tantangan ke depan semakin berat, tetapi sekali lagi era ini memang tantangan yang berat. Kemudian era bagaimana kita juga harus banyak belajar dan generasi-generasi yang akan datang itu harus kita berpikir jauh ke depan, tidak lagi sempit, tidak dalam dikungkungi oleh kepentingan pribadi kelompok dan sebagainya. Bicara tentang kepentingan bersama yang walaupun mungkin tidak ada hubungannya dengan kita, kayak misalnya kelompok Kristen, tidak hanya melulu persoalan Kristen yang mungkin soal kebebasan beragama kita perjuangkan, tapi persoalan-persoalan kemiskinan, soal pendidikan, soal ekonomi, soal kesehatan menjadi bagian kayak tadi doa yang disampaikan oleh teman-teman. Itu dalam bentuk salah satu keprihatinan kita terhadap situasi yang tentunya menjadi bagian dari perjuangan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan lanjutan, Pak Rijal dari Pak Hengki Mamanua. Oke, silakan. Pak Rijal mau tanya bagaimana kita menanggapi kajian dari KPK yang menyatakan bahwa sebanyak 82% dari calon kepala daerah dibiayai oleh cukong atau bandar politik.
sehingga menimbulkan kewajiban dalam tanda kutip balas budi lewat kebijakan yang menghamba kepada bandar lewat kebijakan yang dibuat. Bagaimana menurut Pak Rijal mengenai hal ini? Saya kira benar itu. Saya pernah jadi wakil bupati. Bukan berarti saya dibiayai cukong ini, tidak. Biaya yang kami keluarkan itu tidak banyak. Tetapi dengan meyakinkan publik, kami datang ke kampung ke pelosok-pelosok kemudian terpilih. Nah, tidak bisa dipungkiri apa yang disampaikan oleh KPK hasil kajian mereka itu Indonesia kepala daerah umumnya memang tidak bisa tidak punya hubungan kepentingan para pemodal. Ya. Karena ketika dia berjuang untuk merebut kekuasaan, untuk merebut dukungan publik, dia butuh uang untuk transportasi, untuk membeli suara-suara masyarakat, untuk memberikan sembako, untuk memberikan kepada tim sukses dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit sekali. Dan nggak usah jauh-jauh kepala daerah. Salah satu desa lah di salah satu desa di Jawa Tengah yang makmur dan sebagainya. Untuk maju menjadi calon kepala desa itu minimal dia harus punya modal 20 miliar. Saya kaget ya. Ternyata hitungannya itu kalau dia terpilih kemudian berkuasa selama 6 tahun, dia bisa kembalikan 20 miliar itu. Malah dia lebih dapatkan banyak dari itu. Ada dia punya aset, punya ini. Tapi sekali lagi pertanyaan kita, masyarakatnya dapat apa? Ya. Dia selama 6 tahun atau 5 tahun, baik itu kepala desa maupun kepala daerah, hanya untuk bisa memulangkan atau mengembalikan bagaimana utangnya kepada pengusaha dan sebagainya. Memang betul tidak akan dikembalikan secara langsung. Paling tidak APBD kita itu disandra, disabotase oleh para pengusaha. Dan apa yang terjadi? Bicara tentang kualitas, tentang program yang harusnya diwujudkan, tidak akan tercapai. Maka 5 tahun ini bukanlah periode yang enak bagi seorang kepala daerah, karena dia akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memberikan dukungan politik dalam bentuk uang, ya, modal politik, sehingga yang bersangkutan harus tunduk kepada para pengusaha, baik itu mungkin di tataran kebijakan yang harus dibuat menguntungkan para pengusaha, maupun juga anggaran-anggaran yang kemudian berpihak kepada pengusaha dan kecil kemungkinan paling berapa persentase itu masyarakat dan sebagainya. Maka sekali lagi apa yang dihasilkan dari kajian KPK itu memang benar, termasuk Pak Mahfud sampaikan itu semuanya cukong semua. Aliansi antara calon kepala daerah dengan pengusaha di mana-mana terjadi. Nah, kembali kepada calon kepala daerah yang terpilih. Maka memang betul kita harus cerdas. Kita harus tahu latar belakang calon. Ya. Tadi dibicarakan kan soal popularitas, kapabilitas, akseptabilitas dan sebagainya itu. Berangkat dari sana kita menilai. Sejarah latar belakang calon kita harus pahami dan sebagainya. Tiba-tiba dari preman juga jadi pengusaha kemudian tebar-tebar duit dan lain sebagainya, mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menghadirkan orang-orang yang kemudian tidak ada kaitannya dengan penyadaran atau pengetahuan masyarakat kaitannya dengan situasi atau persoalan yang datang. Tapi tiba-tiba menjadi juru selamat datang, ini ada Banu dan lain sebagainya, tapi justru melumpuhkan pemikiran masyarakat kemudian secara emosional, tidak rasional untuk menentukan pilihannya. Nah, hal seperti ini sekali lagi akan terjadi, apalagi pilkada yang dalam waktu dekat akan digelar oleh pemerintah, dan hubungan antara pengusaha, kapitalis dan semuanya calon kepala daerah akan terjadi. Nah, sekali lagi kecerdasan kita melihat hubungan ini, termasuk latar belakang calon itu akan menentukan pilihan kita siapa yang akan kita pilih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada sebelum kita akhiri di sesi diskusi kita kali ini, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi kira-kira. Silakan. Boleh, mau tanya Bang Ronald. Siap, monggo. Terima kasih Bang Ronald. Ganda, ya. Pak Rijal, perkenalkan nama saya Ganda. Saya alumni dari PMK Teknik UGM angkatan 2006. Saya jadi berpikir agak liar dalam tanda kutip Pak Rijal. Artinya dari melihat carut marut
demokrasi yang sekarang ada, bahkan tadi sudah ada riset 80% dibiayai oleh orang yang mempunyai uang dalam tanda kutip, dan Pak Rizal juga mengakui dan mengalami itu ketika di daerah begitu ya. Ada nggak sih Pak kajian-kajian masa depan demokrasi ini sebenarnya akan seperti apa? Melihat juga seiring dengan teknologi akan seperti apa. Lalu yang kedua, sebenarnya demokrasi ini kalau dipandang dari perspektif Alkitab, sebenarnya ini cara yang paling optimalkah? Kalau saya tidak pakai kata ideal, saya pakai kata optimal saja. Paling optimalkah untuk kemudian misalnya kayak Indonesia memiliki cita-cita masyarakatnya ini makmur sejahtera begitu ya. Nah, karena saya jadi teringat juga dengan bagian-bagian di Kisah Para Rasul, bagaimana cara hidup jemaat pertama, bahwa mereka membagi-bagikan bahwa tidak ada sesuatu itu menjadi miliknya sendiri, tetapi apa yang menjadi miliknya itu kepunyaan orang lain gitu loh. Kalau melihat dari sisi itu mungkin yang lebih mirip sebenarnya sosialis begitu ya. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID, saya pernah membaca satu berita begitu ya, negara-negara demokrasi justru tidak lebih baik mengatasi pandemi dalam mengatur sikap masyarakatnya, disiplinnya terhadap protokol kesehatan dibandingkan negara-negara seperti Vietnam atau Cina atau Rusia yang memang sosialis gitu ya. Saya juga berpikir mungkin kebutuhan orang-orang per orang itu memang tidak bisa dia sendiri yang mengatur, seperti halnya demokrasi yang menjunjung kebebasan begitu ya. Mungkin memang kebutuhan orang-orang pun harus dia ngatur, dan kalau diatur ya tentu pemerintah yang memainkan peranan itu, dan itu kan juga lebih mirip ke sosialis. Kira-kira dari hal-hal itu bagaimana sih Pak? Ini sedikit pemikiran yang tiba-tiba muncul saja sih Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Saya kira pertanyaan yang sangat menarik ya untuk diskusi kita hari ini. Ya, apa yang terjadi di daerah sebenarnya kaitannya dengan pilkada yang kekhawatiran kita kemudian justru dikuasai para cukong dan lain sebagainya, pemodal dan lain sebagainya, itu bisa akan bisa kita minimalisir dan itu akan berwujud nanti apabila memang kita harus memulai reformasi itu. Yang paling pertama itu bukan pada masyarakat, tapi di level partai. Saya harus jujur sampaikan gini, waktu saya maju menjadi calon bupati pada 2017 kemarin, yang menentukan mengeluarkan rekomendasi itu adalah partai politik di tingkat pusat. Bukan DPC, bukan DPD, tapi DPP. Partai-partai yang katanya waktu mereka lamar saya menjadi calon, saya harus sampaikan ini, itu tidak ada mahar, tidak ada uang dan sebagainya. Tetapi kami diminta di Jakarta untuk bersilaturahim, kemudian mendapatkan untuk bisa mengambil rekomendasi. Sampai di sana teman-teman tahu adalah yang ditanya butuh duit berapa, dan kemudian rekomendasinya akan diberikan kalau Anda memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah uang. Rekomendasi teman-teman itu tidak barang begitu saja kita miliki. Ada syaratnya, harus ada biaya dan sebagainya. Alasan ya biaya kampanye, bla bla bla. Dan yang diminta itu tidak sedikit. Nah, sangat wajar kalau sekiranya seorang kepala daerah ketika diusung oleh partai bukanlah tidak memiliki konsekuensi biaya. Biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Maka ketika yang bersangkutan mau calon, mau maju dan sebagainya, dia butuh partner, ya, butuh pengusaha untuk bisa membiayai karena dia sudah mengeluarkan duit dalam sebagainya. Maka yang harus direformasi supaya ini bisa bersih, kemudian masyarakat adalah partai politik. Kita sudah mulai era desentralisasi pemerintah daerah. Kekuasaan itu sudah dilimpahkan sebagian yang dimiliki oleh pusat kepada daerah-daerah. Tetapi partai politik masih sentralistik. Pusat yang selalu menentukan. Katanya untuk menjaga integrasi Indonesia. Katanya untuk efektif dan lain sebagainya. Tapi untuk diketahui, ada oknum-oknum partai yang memainkan posisi ini, apalagi ring 1, 2, 3, bla bla bla. Memainkan bagaimana calon itu tidak bisa langsung otomatis berhubungan dengan
ketua umum. Tetapi harus melalui pintu 1, pintu 2, pintu 3. Itu pun memerlukan uang tidak sedikit. Ini yang harus dipahami. Jadi sumber korupsi itu ada di partai, bukan di masyarakat Muslim. Yang mengajarkan masyarakat berkorupsi atau apa, itu adalah orang partai politik. Maka yang direformasi menurut saya adalah tentang partai politik. Studi tentang partai politik sangat minim sekarang. Ya akan memang pembenaran bahwa partai politik di Indonesia itu sudah benar menjalankan fungsinya komunikasi, agregasi dan lain sebagainya, ataupun mempersiapkan kader dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu ada kepentingan yang sangat mempengaruhi masa depan politik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Mahar politik itu bukan hanya omong kosong. Kenyataannya mungkin di ketua umumnya tidak meminta duit, tapi di level-level sekretaris wakil ini bermain. Dan sekali lagi arena pilkada itu juga arena partai politik untuk bisa mengeruk keuntungan dengan beralih pada kepentingan kampanye dan tapi sebenarnya pada kepentingan kelompok dan individu dan sebagainya. Jadi kalau kita mulai reformasi kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kita mulai dari partai politik. Yang ada itu adalah kader-kader yang memang dibuat untuk bergantung dengan DP partai politik dan sebagainya. Tetapi juga punya kaitan dengan ketika dia jadi terpilih, pasti juga dia butuh orang partner untuk bisa memuluskan mewujudkan mimpinya, harapannya menjadi kepala daerah. Tentu 5 tahun yang akan datang itu pasti dia punya hubungan-hubungan yang akan kemudian mempengaruhi kebijakan politik dan mereka akan tersandra dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka duduk dan sebagainya. Kita mau pemimpin ke depan itu, baik itu bupati, wakil bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya itu adalah mereka petarung dan tidak punya kaitan persoalan masa lalu atau warisan masa lalu. Kita butuh petarung yang bertarung bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera, yang bertarung bagaimana masyarakat mendapatkan akses pendidikan, yang bertarung bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bisa mendapatkan akses kesehatan dan lain sebagainya, terlayani dengan baik. Contoh yang paling konkret bicara tentang kita apakah sosialis atau apa sebenarnya ini? Enggak jelas. Kalau bicara tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah, kita kayaknya demokrasi sosialisnya masuk sini. Ya. Jadi sirikin ada bantuan pendidikan, ada untuk semua ada subsidi dan lain sebagainya. Sama dengan di Finlandia. Finlandia negara kecil, makmur dan lain sebagainya. Tapi pemerintahnya ya masuk kategori negara sosialis ya. Ya mulai katakanlah kaitannya dengan kesehatan. Ibu hamil ketika masa kehamilannya sudah masuk ke 8 bulan atau 9, pemerintah sudah harus pendampingan lewat tenaga-tenaga medis yang dipersiapkan sampai kemudian melahirkan. Setelah lahir, bayi itu mendapatkan haknya ada 20 macam yang dipersiapkan oleh negara kepada bayi bersama dengan ibu dan sebagainya. Lalu kemudian akan didampingi sampai berumur 3 tahun. Kemudian 3 tahun masuk sekolah, masuk PAUD atau TK dan sebagainya. Kemudian kuliah mereka gratis karena di Finlandia itu sekolah gratis, kampus perguruan tinggi gratis. Begitu luar biasanya negara sosialis. Kita ini setengah-setengah, nggak jelas. Katanya demokrasi Pancasila dan lain sebagainya. Tetapi kita juga dalam prakteknya negara sosialis, banyak subsidi, BBM lah. Sekarang ini PLN, ketika masa pandemi, masyarakat diberikan subsidi, dibantu. Ada BLT pada masyarakat mulai dari tingkat desa sampai di sebagainya. Nah, hal seperti ini saya kira pemerintah berperan yang masih sangat signifikan untuk membantu masyarakat seperti halnya negara sosialis. Tapi kita memang akan bisa terjamin keberadaan kita sebagai kelompok minoritas ketika bicara tentang apakah demokrasi Pancasila, apakah demokrasi secara universal yang berlaku, ataukah demokrasi yang lain semuanya. Dan demokrasi artinya siapapun termasuk kelompok minoritas, kelompok yang lemah, kelompok yang terpinggirkan dan lain sebagainya, bisa menjadi bagian, bisa menjadi secara aman hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain.
Kita tahu misalnya zaman Orde Baru pembangunan itu ada diskriminasi. Jawa menjadi sentral kaitannya dengan modernisasi dan lain sebagainya. Daerah-daerah pinggiran tuh malah tidak dapat sama sekali, minim sekali. Kayak sekarang ini misalnya, ibaratnya kayak disampaikan oleh Benedict Anderson, Indonesia masa Orde Baru itu dalam pembangunannya itu sama seperti lampu pijar. Lampu pijar itu ada di tengah, kemudian di sudut-sudut itu kemudian terangnya itu sudah mulai redup. Itulah hiasan yang disampaikan oleh orang Indonesianis, Benedict Anderson, pembangunan Indonesia itu. Semakin dia di pusat, maka pembangunan makin maju. Semakin dia jauh dari pusat, maka pembangunan pun sedikit-sedikit. Baik di Papua, di Kalimantan, di Mentawai, dan lain-lain sebagainya. Dan kita tahu ya, bayangkan daerah-daerah seperti Papua, ya hanya mendapatkan porsi dari kue pembangunan itu hanya sedikit. Padahal kita tahu Freeport miliknya Papua, tetapi berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat Papua. Kita bersyukur Jokowi menjadi presiden yang memberikan program pembangunan yang saya kira sangat bagus dan sebagainya. Tetapi kita tahu pembangunan jalan Trans Papua berapa ratus kilometer dan sebagainya. Pertanyaan kita, setelah jalan itu dibangun selesai, siapa yang lewat, yang pakai mobil di sana? Saya sering berdiskusi dengan mahasiswa saya, baik S1 maupun S2. Kata mahasiswa saya, yang lewat itu adalah pengusaha, Pak, pejabat politik. Kami hanya jalan kaki, kami hanya menonton. Kami di klakson, ya Pak, gitu Pak. Ya Bu, orang lewat. Kita hanya korban dari klakson yang lewat dan sebagainya. Setelah masyarakat tidak ada pemilihan, apa yang terjadi? Ketika jalan yang dibangun Trans Papua yang dibangun itu selesai, yang lewat adalah orang segelintir orang dan di luar Papua. Maka yang terjadi adalah kerawanan sosial, kecemburuan sosial. Ketika masyarakat tidak punya mainan, kiri kanan jalan itu akhirnya dijual oleh masyarakat. Akhirnya jalan tanah kiri kanan itu yang sudah dimiliki oleh masyarakat secara berangsur-angsur kemudian menjadi miliknya para pendatang. Ini kemudian menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kenapa pembangunan kita itu tidak memperhitungkan situasi lokal, tidak secara integrasi kita bangun. Kita bangun PU saja, padahal sebenarnya ada dinas lain, ada kementerian lain, Kementerian Pertanian, bagaimana juga ada mainan masyarakat, sehingga jalan yang dibuka itu bisa memobilisasi hasil pertanian, memobilisasi manusia, dan sebagainya, sehingga interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, kemudian barang dan sebagainya itu secara efektif dan maksimal didistribusikan dan sebagainya. Dan pembangunan menjadi dilema di sana. Kalau pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan, kita banyak belajar dari Aceh yang kita tahu konfliknya sampai 30 tahun di bawah kota senjata. GAM yang mulai dari Daud Bereh kemudian dengan kekecewaan dia ketika Sumatera Utara digabungkan dengan Aceh ketika zamannya Presiden Soekarno. Dan Daud Bereh itu memprotes Presiden Soekarno dan kemudian protes itu direspon oleh Presiden, kemudian tahun 59 Aceh diberikan keistimewaan bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan agama dan tapi tahun 76 tokoh yang kita tahu yang ikut juga mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka yang kemudian menghadirkan perlawanan daerah kepada pusat. Yang kemudian ketika Orde Baru berkuasa kita tahu daerah itu jadi daerah DOM. Tahu Hasan Tiro yang kemudian dia di luar negeri di Finlandia dan lain sebagainya itu berjuang secara diplomatik. Di Aceh ada perjuangan melawan dengan senjata dan menghadapi tentara dan kita tahu banyak korban yang terjadi. Kita tahu pendekatan keamanan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu menjadi perlawanan dari generasi ke generasi. Aceh punya keistimewaan betul. Tapi kalau pendekatan keamanan menjadi satu-satunya jalan untuk bisa menyadarkan atau membangun sebuah daerah, tidak akan bisa maksimal. Justru akan terjadi perlawanan. Tapi kita bersyukur kedamaian pada tahun 2004-2005 terjadi dan kemudian Aceh menjadi daerah yang terbuka dan kemudian ya menjadi sama dengan daerah lain sebagainya. Dengan sebutannya Nanggro Aceh Darussalam, negara di dalam negara. Tidak masalah.
asalkan mereka menjadi bagian dari Indonesia. Dan sekarang kita tahu Aceh tidak seperti dulu. Ada tsunami yang kemudian memporak-porandakan korban luar biasa, ratusan ribu dan lebih. Membuka mata kita, membuka mata dunia bahwa ternyata bahwa daerah tidak bisa menghukum dirinya dengan segala hal yang berkaitan dengan keistimewaan. Ya pasti akan berelasi dengan negara lain, dengan pemerintah lain. Papua apakah sama kita bisa dilakukan seperti itu? Saya mau sampaikan ada sosok yang sangat dihormati oleh orang Aceh. Ketika zaman Presiden SBY menjadi presiden kemudian JK. Siapa sosok itu? Jawabannya adalah Yusuf Kala. Ya. Hubungan sosiologis dan budaya antara Aceh dengan Sulawesi begitu erat. Menurut saya bukan karena Pak SBY presiden, tapi peran Yusuf Kala yang dihormati oleh orang Aceh, yang menjadikan orang Aceh, baik itu Hasan Tiro kemudian para Gam dan sebagainya, duduk semeja untuk membuat sebuah MOU kesepakatan damai. Baru-baru ini Pak JK menawarkan diri sebagai mediator mempertemukan pemerintah dengan Papua. Pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang terbaik. Ada pendekatan-pendekatan yang lain melihat situasi budaya, lingkungan sosial dan sebagainya. Semoga selalu kita berharap Indonesia dengan berbagai karakteristiknya, kemudian budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya itu menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk bagaimana mengintegrasi Indonesia dengan kemajemukan yang ada. Tidak lagi mempersatukan dengan satu komando, satu kebijakan, dan padahal kita tahu daerah-daerah punya kapasitas juga untuk bisa memberikan diri ini. Menghormati keberadaan daerah dengan segala kapasitasnya adalah cara yang terbaik untuk bisa meredakan konflik-konflik yang terjadi, baik itu antara tentara kita internasional dengan masyarakat lokal. Kaitannya dengan apa tadi? Terakhir ya. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rijal. Kita banyak dibukakan ya hari ini yang mengenai politik ya, yang mulai dari pemerintahan sampai dengan partai politik. Terakhir mungkin Pak Rijal, ini pertanyaan yang sifatnya agak pribadi nih. Mengapa memilih PSI? Silakan Pak Rijal. Ini menarik nih sepertinya nih. Oke, ini partai ya. Iya, terima kasih teman-teman, ternyata tahu teman. Baik, pilihannya itu saya melihat bahwa di sana banyak anak muda. Anak muda menurut saya itu adalah kelompok yang bisa menentukan masa depan Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Masa muda itu belum terkotori dengan politik kotor dalam sebagainya. Orang muda yang di PSI menurut saya itu orang-orang terbaik, walaupun mungkin resistensinya luar biasa dari mereka, terutama partai-partai yang mapan, partai besar dan lain sebagainya. Orang muda sekali lagi adalah orang yang bisa menentukan arah dan masa depan hidup suatu bangsa. Orang muda bisa masuk kategori mahasiswa, pemuda kampung dan lain sebagainya. Maka kita adalah orang muda menurut saya. Makanya kenapa saya bisa menentukan memilih partai politik yang pada tahun 2019 masuk di PSI, karena saya bangga menjadi bagian perjuangan PSI untuk menghadirkan Indonesia yang majemuk, menghadirkan Indonesia yang dengan segala keberbagaian dan sebagainya, menghadirkan Indonesia yang tidak diskriminatif, walaupun partai-partai itu sangat tabu membicarakan itu dan tidak berani partai besar membicarakan tentang SARA dan lain sebagainya. Tetapi partai PSI, walaupun mungkin tidak mendapatkan dukungan dari publik, tapi justru mencerdaskan Indonesia. Saatnya memang momentumnya belum tepat untuk PSI bisa menang. Tapi saya yakin prospeknya sangat besar. Tidak mengajak teman-teman untuk masuk PSI ya tidak. Tapi paling tidak PSI sudah memberikan pendidikan politik bagi warga negara Indonesia. Sekarang masuk partai-partai para tokoh-tokoh besar yang mengaku sebagai tokoh nasional dan sebagainya. Tetapi picik ketika berbicara dengan kepentingan. Dan kemudian orang lain hanya dijadikan objek dan sebagainya. Saya kira pilihannya itu sangat rasional. Bagi saya sekali lagi orang muda yang akan bisa menentukan masa depan Indonesia. Walaupun mungkin momentumnya belum tepat. Mudah-mudahan 2024 PSI akan bisa menjadi salah satu partai menentukan arah perjalanan politik Indonesia.
Baik, terima kasih Pak Rijal buat hari ini ya, sudah banyak sekali yang bisa kita diskusikan, dan kita juga doakan juga untuk Pak Rijal untuk kemudian hari terus menerangi ya partai politik dan politik Indonesia secara keseluruhan di kemudian hari. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan acara kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu penutup ya, lagu penutup. Silakan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sebelum menutup persekutuan doa kita pada sore hari ini, teman-teman, ada satu pengumuman yang akan saya umumkan. Jangan lupa minggu depan, tanggal 28 November, hari Sabtu, jam 14, kita akan kembali mengadakan persekutuan doa yang temanya adalah pemahaman Alkitab Kejadian 24. Nanti ada Kak Florence Teti Makele atau Kak Lolen nanti yang akan membawakan materinya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir di acara di minggu depan. Baik, terakhir kita akan tutup teman-teman, Pak Rijal, untuk acara diskusi doa pada sore hari ini. Mohon bantuan Kak Hengki mungkin ya, Kak Hengki untuk menutup dalam doa. Silahkan. Mari, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Rijal untuk informasi dan pemaparannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk sepanjang siang hingga sore hari ini, untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan. Tuhan, Kau yang mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kerelaan dan kemurahan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk apa yang boleh dibukakan oleh Pak Rijal pada siang sore hari ini. Sungguh Tuhan, biarlah kami boleh terus bergantung dan mau percaya bahwa segala kuasa pemerintahan yang ada di Indonesia ini terutama datangnya dari Engkau ya Allah Bapa yang berdaulat atas segala sesuatu. Tapi kami juga mau turut ambil bagian ya Bapa dalam upaya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berikan hikmat kepada kami ya Bapa supaya kami juga melakukan sesuatu walaupun mungkin kecil di lingkungan masyarakat kami ya Bapa, tapi juga menjadi bagian dari orang-orang yang menggunakan hak pilih kami dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember nanti. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami berdoa secara khusus buat Pak Rijal dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Engkau terus pakai dia menjadi garam dan terang bagi kampus, tapi juga bagi Indonesia. Ini kami Tuhan, dengan segala permohonan kami, Engkau yang menjawab sesuai dengan kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami mendengarkan doa ini. Amin. Terima kasih Kak Hengki atas doanya. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan acara kita pada sore hari ini, monggo untuk dibuka kameranya, kita foto bersama nih sama Pak Rijal nih. Kita buka kameranya ya, nanti ada Alam nanti minta bantuan untuk screenshot atau foto ya.